Halo para nakama dimanapun kalian berada, di video kali ini gue bakal membahas terkait semua kekuatan dari para Seraphim. Dan mungkin gue bakalan sedikit memberikan teori ataupun opini terkait kekuatan Seraphim yang belum muncul, seperti Seraphim Doflamingo, Seraphim Crocodile, dan Seraphim Gecko Moria. Jadi mari kita mulai videonya. Sebelum membahas kekuatan dari ketujuh Seraphim, mungkin gue harus menjelaskan apa itu Seraphim terlebih dahulu. Seraphim adalah manusia buatan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk untuk menjaga keseimbangan dari tiga kekuatan besar karena sistem Shichibukai sudah dihilangkan oleh pemerintah dunia. Simpelnya, Seraphim adalah senjata manusia buatan untuk membantu pemerintah dunia menjaga kestabilan dan keamanan di dunia One Piece. Ketujuh Seraphim ini dibuat berdasarkan cloning menggunakan campuran dari DNA ketujuh Shichibukai terdahulu, DNA suku Lunarian, dan darah artifisial buatan milik Dr. Vegapunk. Inilah alasan mengapa para Seraphim ini memiliki bentuk fisik campuran dari ketujuh Shichibukai terdahulu dan ciri fisik khas suku Lunarian. Dengan penggabungan DNA suku Lunarian, para Seraphim akan memiliki ketahanan yang sangat kuat. Pada chapter 1078 ditunjukkan kalau serangan gabungan antara Lucci dan Luffy, juga Kaku dan Zoro tidak sanggup memberikan luka kepada S-Hawk dan S-Bear. Masih pada chapter yang sama, menurut Zoro, satu-satunya cara mengalahkan suku Lunarian adalah memberikan serangan ketika api di punggung mereka sedang padam. Oh ya, biaya untuk menciptakan satu Seraphim itu sangatlah mahal. Pada chapter 511, Sentomaru mengatakan biaya untuk membuat satu Pacifista harganya sama dengan membuat satu kapal perang angkatan laut. Karena Seraphim adalah versi upgrade dari Pacifista, maka kemungkinan besar biaya untuk membuat satu Seraphim 2 kali biaya pembuatan kapal perang angkatan laut, atau bisa jadi lebih mahal lagi. Apalagi pada chapter 1077, Saka menjelaskan kalau Seraphim dibuat menggunakan DNA Lunarian, yaitu si King. Dan kita semua tahu kalau King berhasil kabur dengan bajak laut Kaido. Kalaupun King berhasil ditangkap kembali oleh pemerintah dunia, maka semuanya akan sia-sia. Karena pada chapter 1108, Vegapunk sudah meninggoy setelah dijadikan sate oleh Kizaru. Belum lagi darah artifisial buatan membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam pembuatannya. Karena semua sifat unik dan kelebihan yang disatukan inilah, pada chapter 1070, Dr. Vegapunk dengan pedenya mengatakan kalau Seraphim adalah puncak tertinggi dari sains manusia dan merupakan manusia terkuat yang ada di dunia One Piece. Karena para Seraphim diciptakan untuk menjadi senjata yang bisa digunakan oleh pemerintah dunia, maka tindakan Seraphim bisa diatur dan diperintah oleh beberapa individu tertentu atau menggunakan chip otoritas khusus untuk individu yang lain. Pada chapter 1069 diungkapkan kalau pemegang otoritas tertinggi adalah Gorosei, lalu Vegapunk dan satelitnya, lalu yang terakhir adalah Sentomaru. Selain tiga orang ini, agen pemerintah dunia yang lain harus membutuhkan chip otoritas khusus yang dibuat untuk mengendalikan para Seraphim. Selanjutnya, mari kita membahas kekuatan dari ketujuh Seraphim. Yang pertama ada S-Bear. S-Bear adalah Seraphim yang merupakan kloningan dari Bartolomeo Kuma. Karena diciptakan dari Bartolomeo Kuma, gue bisa bilang kalau S-Bear adalah Seraphim yang memiliki ketahanan paling hebat dibandingkan Seraphim yang lain. Hal ini dikarenakan Kuma adalah keturunan dari ras Buccaneer, sebuah ras yang pada chapter 1095 dikatakan sebagai ras yang mewarisi darah para raksasa. Inilah alasan mengapa Kuma yang masih merupakan manusia memiliki tinggi tubuh hampir 7 meter. Dengan ketahanan dari DNA ras Buccaneer, lalu ditambah dengan DNA ras Lunarian, inilah yang menjadikan alasan mengapa gua berpendapat kalau S-Bear adalah Seraphim dengan ketahanan terkuat dibandingkan Seraphim yang lain. Hal ini juga sudah dibuktikan pada chapter 1078 saat S-Bear mampu menahan serangan dari Lucci dan Luffy yang keduanya bisa dibilang sebagai orang nomor kuat di kelompoknya masing-masing. Sebagai Seraphim yang merupakan klon Bartolomeo Kuma, S-Bear juga diberikan kekuatan dua iblis Nikyu Nikyu no Mi, dua iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk menyentuh dan menghempaskan sesuatu. Seperti pada chapter 1070 saat S-Bear diperlihatkan menyentuh dan memadatkan udara di genggamannya untuk melakukan teknik Ursus Shock. Yang kedua ada S-Shark. S-Shark adalah Seraphim yang merupakan cloning dari Jinbe. Karena diciptakan dari Jinbe, Seraphim ini memiliki ketahanan dan kemampuan seperti manusia ikan pada umumnya. Pada chapter 70, Johnny mengatakan kalau manusia ikan memiliki kekuatan fisik 10 kali lebih kuat dari manusia biasa. Artinya, S-Shark tentunya memiliki kekuatan fisik 10 kali lebih kuat dibandingkan Seraphim yang diciptakan dari ras manusia. Ingat ya, ini cuma kekuatan fisik. Untuk teknik bertarung dan yang lain belum tentu lebih kuat. Karena Jinbe bukanlah seorang pengguna buah iblis, Dr. Vegapunk menambahkan darah artifisial buah iblis lain yang cocok dengan gaya bertarung dari Jinbe, yaitu buah iblis Sui Sui no Mi. Sui Sui no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk berenang di permukaan apapun, kecuali air laut. Dan kemampuan ini terbukti sangat cocok dengan gaya bertarung dari S-Shark yang bisa berenang dengan sangat cepat. Pada chapter 1065, S-Shark bahkan sanggup membuat beberapa kru topi jerami menjadi tersudut. Ya, walaupun cuma sebentar sih. Selain itu, S-Shark juga mewarisi teknik Gyojin Karate dari Jinbe. Dengan perpaduan Gyojin
Gyojin Karate dan Buah Iblis Wisui Nomi, pada chapter 1070, Shark ditunjukkan mampu memanipulasi tanah cair dan menggabungkannya dengan Gyojin Karate yang merupakan teknik bertarung dengan cara memanipulasi air. Jika Shark memiliki tingkatan Gyojin Karate yang sama persis dengan Jinbe, artinya Gyojin Karate Shark jauh lebih kuat dibandingkan mayoritas Gyojin Karate manusia ikan di Pulau Gyojin. Karena pada chapter 635, teknik Uchimizu dari Jinbe sanggup menyamai teknik Uchimizu dari Hody Jones yang sudah memakai tambahan dari obat kuat. Yang ketiga ada S-Hawk. S-Hawk adalah Seraphim yang diciptakan sebagai kloningan dari Mihawk. Karena diciptakan menggunakan DNA milik Mihawk, S-Hawk langsung memiliki kemampuan berpedang yang mungkin kekuatannya hampir menyamai dengan teknik berpedang milik Mihawk. Hal ini dibuktikan pada chapter 1059 saat tebasan dari S-Hawk ditunjukkan mampu membelah sebagian gunung dari kerajaan Amazon Lily. Serangan tebasan ini tentunya hampir menyamai serangan tebasan dari Mihawk yang sanggup memotong es tsunami di Marineford pada chapter 561. Bahkan dengan kekuatan berpedang dari S-Hawk ini, Kurohige pada chapter 1059 sampai gugup dan mengeluarkan keringat dingin. Karena Mihawk bukanlah pengguna buah iblis, sama seperti S-Shark, Dr. Vega Pang menambahkan kekuatan buah iblis yang cocok dengan gaya bertarung milik Mihawk, yaitu buah iblis Supa Supa Nomi. Supa Supa Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang membuat penggunanya mampu mengubah bagian tubuh dari sang pengguna menjadi sebuah bila baja. Dengan kemampuan buah iblis ini, S-Hawk bisa memaksimalkan teknik berpedangnya menggunakan pedang yang diciptakan dari anggota tubuhnya. Oh ya, senjata pedang dari S-Hawk ini kemungkinan besar adalah tiruan dari pedang Yoru milik Mihawk, yang tentunya kekuatan pedang ini tidak memiliki ketahanan seperti pedang Yoru asli milik Mihawk. Yang keempat ada S-Snake. S-Snake adalah Seraphim yang merupakan kloningan dari buah Hancock. Berbeda dengan 3 Seraphim sebelumnya yang cenderung serius mengikuti perintah, S-Snake pada chapter 1070 ditunjukkan malu-malu mendengar dirinya dipuji oleh Jinbe. Sama seperti Hancock yang asli, pada chapter 1090, S-Snake diperlihatkan memiliki perasaan bucin kepada Luffy, yang dengan hal ini berhasil membuat Dr. Vega Pang bingung karena dirinya merasa tidak pernah memprogram perasaan bucin ke dalam Seraphim. Sama seperti Hancock, S-Snake diberikan kekuatan buah iblis Meronomi, buah iblis tipe paramesia yang membuat penggunanya mampu mengubah orang-orang yang bernafsu atau jatuh cinta kepada pengguna menjadi batu. Pada SBS volume 106, Oda Sensei menambahkan bahwa mereka yang menganggap bahwa pengguna itu imut ataupun lucu juga bisa mengubah mereka menjadi batu. Seperti yang ditunjukkan oleh S-Snake pada chapter 1070 yang berhasil mengubah banyak pasukan pemerintah menjadi batu. Karena nggak mungkin dong mereka nafsu sama S-Snake yang fisiknya masih bocil, kecuali mereka. Selain itu, dengan wajah imut yang dimiliki oleh S-Snake pada chapter 1077, S-Snake berhasil membalikan keadaan dan menyerang balik Franky, Usopp, dan Lilith di Egghead. Yang kelima ada Seraphim Gecko Moria. Seraphim Gecko Moria baru dimunculkan di dalam manga pada chapter 1086 dan belum diperkenalkan secara pasti apa kode nama yang dimiliki oleh Seraphim Gecko Moria ini. Namun kalau kita lihat dari namanya, di dalam bahasa Inggris Gecko memiliki arti tokek, dan karena kebanyakan kode nama Seraphim menggunakan bahasa Inggris, bisa jadi kode namanya adalah S Gecko. Dari segi kemampuan bela diri, selama di Thriller Bark, Moria jarang diperlihatkan menggunakan teknik bertarungnya. Dirinya cenderung memanfaatkan kekuatan buah iblisnya, yaitu Kage-Kage Nomi. Sama seperti Seraphim sebelumnya, di mana mereka menggunakan kemampuan buah iblis dari si Chibukai yang asli, maka kemungkinan besar S Gecko ini memiliki kemampuan Kage-Kage Nomi. Kage-Kage Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi bayangan. Dengan kemampuan ini, penggunanya bisa menarik bayangan seseorang dan memasukkannya ke dalam mayat makhluk hidup. Dan makhluk hidup yang dihidupkan akan menjadi zombie dengan kemampuan dari bayangan yang diambil. Kalau memang S Gecko ini memiliki kemampuan Kage-Kage Nomi, maka kemungkinan besar S Gecko adalah satu-satunya Seraphim yang bisa membuat pasukan miliknya sendiri. Pada chapter 1086, Seraphim Moria ini ditunjukkan tertawa lebar. Mungkin Seraphim Moria ini bakal memiliki sifat bawaan Moria yang asli, sama seperti S-Snake yang juga memiliki sifat bawaan dari Hancock yang asli. Yang keenam ada Seraphim Doflamingo. Sama seperti Seraphim Gecko Moria, Seraphim Doflamingo ini ditunjukkan pada chapter 1086, dan kemungkinan besar kode nama dari Seraphim ini adalah S Flamingo, yang merupakan tema binatang dari Doflamingo itu sendiri. Kemungkinan besar juga S Flamingo ini diberikan kemampuan buah iblis Ito-Ito Nomi, buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan benang yang kekuatan benangnya bisa sekeras besi. Bahkan pada chapter 751, kemampuan benang dari buah iblis ini sanggup memotong meteor dari langit yang dipanggil oleh Fujitora. Uniknya, Seraphim Doflamingo ini ditunjukkan memiliki senyum licik yang khas dari Doflamingo. Apakah mungkin kedepannya Seraphim Doflamingo nantinya bakal memberontak kepada pemerintah dunia? Mengingat
Mengingat sebelumnya di kasus Snack, dirinya sanggup memberontak dan menuruti perintah dari Luffy karena memiliki sifat bucin bawaan seperti Hancock yang asli. Atau apakah mungkin kedepannya Serapin Doflamingo ini akan menjadi sombong dan tidak ingin diperintah karena Doflamingo sendiri masih memiliki darah Tenryubito? Kalau menurut kalian, Serapin Doflamingo ini kira-kira akan menjadi selicik Doflamingo atau enggak guys? Coba komen di bawah, gua mau tahu pendapat kalian. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Serapim dari Crocodile. Sama seperti Serapim Gecko Moria dan Serapim Doflamingo, Serapim Crocodile diperlihatkan pada chapter 1086 dan memiliki wajah yang serius seperti Serapim Mihawk, Serapim Jinbe, dan Serapim Kuma. Namun sejauh ini kita belum diperlihatkan apakah Serapim Crocodile ini memiliki tangan kail besi seperti Crocodile yang asli atau tidak. Tapi jika kita lihat dari Serapim Mihawk yang dibuatkan pedang khusus seperti Yoru milik Mihawk, maka kemungkinan besar Serapim Crocodile ini juga akan diberikan replika khusus seperti kail besi yang ada di tangan Crocodile yang asli. Oh ya, kemungkinan besar kode nama dari Serapim ini adalah S Crocodile karena Crocodile sendiri sudah merupakan bahasa Inggris dari buaya. Nah, uniknya Crocodile yang asli adalah pengguna buah iblis Logia Sunasuna Nomi. Dan pada chapter 1070, Dr. Vegapunk mengatakan kalau buah iblis Logia tidak pernah berhasil diduplikat oleh Dr. Vegapunk. Jadi kemungkinan besar Serapim Crocodile ini tidak mungkin memiliki kemampuan dari Sunasuna Nomi. Lalu pertanyaannya, kemampuan buah iblis apa yang cocok dengan gaya bertarung Crocodile dan diberikan oleh Dr. Vegapunk kepada Serapim Crocodile? Kalau kita lihat dari cara bertarung Crocodile, dirinya seringkali menyerang lawan dengan serangan dadakan. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 557 saat Crocodile mencoba menyergap Shirohige dari belakang di dalam perang Marineford. Lalu dirinya juga sempat menyerang Akainu secara diam-diam pada chapter 578. Dengan cara bertarung ini, buah iblis yang paling cocok untuk Serapim Crocodile menurut gua adalah buah iblis Isi-Isi Nomi milik Pizza. Hal ini mungkin terjadi karena setelah kalah, anggota bajak laut Doflamingo kecuali Baby Five dipenjara di dalam Impel Down. Dan di penjara Impel Down inilah beberapa kekuatan buah iblis anggota bajak laut Doflamingo diduplikat oleh Dr. Vegapunk. Inilah yang menjadi alasan mengapa buah iblis Wisui Nomi milik Xenorping bisa diduplikat dan ditanamkan kepada Shark. Buah iblis Isi-Isi Nomi sendiri adalah buah iblis tipe Paramecia yang membuat penggunanya bisa menyatu dengan batu. Dengan kemampuan ini, es Crocodile bisa menyelam ke dalam permukaan batu dan memberikan serangan dadakan kepada lawannya. Persis seperti cara bertarung Crocodile yang memang lebih sering memberikan serangan kejutan. Kalau menurut kalian sendiri, buah iblis Paramecia apa yang cocok untuk Serapim Crocodile? Coba komen di bawah. Gua mau tahu pendapat kalian. Nah, dari ketujuh Serapim tadi, menurut kalian Serapim mana yang menjadi Serapim paling kuat guys? Kalau menurut gua pribadi, Esbir yang merupakan Serapim Kuma sepertinya bakalan menjadi Serapim terkuat. Karena dari segi defensif, Esbir mewarisi DNA Lunarian dan DNA Buccaneer. Tapi kalau menurut kalian sendiri, Serapim siapa yang paling kuat guys? Coba komen di bawah ya, gua mau tahu pendapat kalian. Terima kasih. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.